Hai, di video ini aku bakalan menjelaskan beberapa hal penting yang telah aku simpulkan setelah berhidroponik lebih dari 7 bulan. Pengalaman ini adalah pengalaman pribadi nyata yang aku alami. Pengalaman setiap orang mungkin berbeda-beda. Namun di kesempatan kali ini aku bakalan sedikit berbagi pengalaman hidroponikku selama ini. Simak videonya ya. Hal pertama yang perlu kalian lakukan sebelum memulai adalah sedikit riset dan banyak belajar dari orang lain yang sudah memulai. Seperti belajar dari video di YouTube seperti yang kalian lakukan sekarang ini, dan melakukan riset kecil-kecilan mengenai apa saja kebutuhan alat-alatnya, besar biaya, hingga alasan kalian mengapa harus berhidroponik. Terdapat beberapa hal penting yang telah saya dapatkan setelah melalui fase ini, seperti pentingnya mengetahui dasar-dasar teknik untuk berhidroponik, yakni keperluan alat-alatnya, teknik pengaliran airnya, teknik semai hingga panen, pemberian nutrisi, hingga bagaimana cara mencegah hama mengganggu tanaman hidroponik kita. Jika kalian sudah mempelajari hal itu semua, kalian wajib bertanya pada diri kalian masing-masing, apakah hidroponik ini layak kita lakukan atau tidak, serta untuk kebutuhan apa, keluarga saja atau untuk pasar. Hal yang paling sulit saya dapatkan ilmunya pada fase ini adalah bagaimana cara kita memasarkannya ke pasar. Sedangkan saya merupakan alumni sarjana teknik yang tidak tahu menahu bagaimana strategi pemasaran layaknya anak pemasaran. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi saya. Ingat, jangan memulai sebelum belajar dan belajar. Jika dirasa sudah tahu dasar-dasarnya, silakan dieksekusi karena pengalaman terbaik adalah mengerjakannya langsung. Pada fase ini saya sudah anggap kalian telah belajar atau setidaknya tahulah dasar-dasar berhidroponik. Kita mulai dengan pemilihan tanaman yang akan kita tanam. Penting bagi pemula untuk memilih tanaman yang mudah untuk dibesarkan sampai panen. Saya pribadi menyarankan pemula untuk memilih tanaman seperti sawi-sawian seperti pakcoy karena sangat mudah dikembangbiakan hingga masa panen yang singkat. Beberapa hal yang akan saya sampaikan ini penting karena menyangkut beberapa parameter agar semaian berhasil. Tentu berdasarkan pengalaman saya. Yang pertama, media tanam. Pilih rock wool, investasi sedikit pada rock wool karena media tanam ini adalah yang terbaik. Yang kedua, lubang tanam. Sangat penting memberi lubang tanam yang cukup lebar supaya daun sejatinya bisa keluar dengan mudah saat masa semai. Yang ketiga, cahaya. Cahaya sangat penting untuk menyemai biji di bawah terik cahaya matahari langsung. Lakukan semai pada pagi hari, kemudian langsung jemur di bawah terik matahari. Saya sendiri menemukan bahwa menyemai di tempat gelap tidak lebih baik dari menyemai langsung di bawah terik matahari. Yang keempat, masa semai. Untuk pakcoy, lakukan semai selama maksimal 10 hari di bawah terik matahari. Jangan menyemai melebihi masa itu, karena hasil semaiannya akan mengalami kering pada daun sejatinya dan tanaman menjadi kerdil saat pendewasaan. Yang kelima, air. Sangat penting menjaga media tanam tetap lembab selama masa semai. Biasakan mengecek semaian saat pagi hari dan sore hari, dan gunakan air biasa tanpa tambahan nutrisi selama masa semai. Hey, cuma ingin memberitahu kalian, jika konten ini menarik, informatif, dan kalian merasa terhibur, silakan dukung saya dengan cara mentraktir saya di platform traktir. Kalian bisa mentraktir saya rujak cingur sebanyak yang kalian mau. Tenang, nama kalian bakalan muncul kok di platform traktir. Traktir saya dengan mengunjungi link di bagian deskripsi. Terima kasih banyak telah mendukung saya. Pada fase ini kita sudah melakukan semai dan tanaman kita telah muncul minimal 4 daun selama masa semai. Hal yang perlu ditekankan pada fase ini adalah yang pertama, instalasi. Sangat-sangat penting bagi saya untuk mendewasakan hasil semaian kita di instalasi yang memiliki kinerja yang paling baik. Berdasarkan pengalaman saya, menggunakan instalasi wick sangat penting untuk pemula yang sedang belajar. Namun kinerjanya tidak sebagus instalasi NFT yang saya miliki sekarang. Kenapa? Karena sistem pengudaraan akar dan aliran air sangat berpengaruh pada hasil tanaman yang lebih mantap. Sangat penting bagi pemula untuk tidak mengeluarkan biaya yang banyak di sini. Gunakan sistem wick yang lebih murah, mudah, dan tidak memakan banyak tempat. Setidaknya tahu dulu apa-apa yang harus dilakukan. Yang kedua, TDS meter. Sangat salah untuk tidak memiliki alat ini selama masa belajar. Karena dengan alat ini kita bisa mengetahui efek kadar ppm dalam air terhadap pertumbuhan tanaman, hingga menjaga tanaman tetap sehat dan panen lebih maksimal. Yang ketiga, nutrisi. Saya menganjurkan untuk menggunakan larutan nutrisi AB Mix, toh harganya terjangkau. Sangat tidak menganjurkan untuk menggunakan larutan lainnya, gunakan hanya AB Mix saja satu-satunya.
Yang keempat, air BBM. Untuk tanaman pakcoy, selama 1 minggu pertama pindah tanam, sangat penting untuk tetap menggunakan air tanpa nutrisi supaya tanaman beradaptasi terlebih dahulu. Setelah minggu pertama terlewati, gunakan air BBM sebesar 500 ppm. Namun setelah minggu kedua terlewati, gunakan air BBM sebesar 800 ppm. Hingga masa panen di akhir minggu keempat. Penggunaan air nutrisi dengan ppm yang berlebihan akan menyebabkan tanaman memiliki daun yang terbakar dan daun yang pahit ketika dikonsumsi. Yang kelima, cahaya. Sangat penting menjaga cahaya matahari tetap terik pada tanaman selama masa pendewasaan. Pasang instalasi di tempat terik minimal selama 6 jam. Hindari memasang instalasi di tempat yang teduh dan gelap, karena tanaman butuh cahaya matahari untuk berfotosintesis. Gunakan juga atap UV agar tanaman terhindar dari sinar UV yang setahu saya tidak dibutuhkan selama fotosintesis, dan untuk menghindarkan tanaman dari air hujan. Yang keenam, hama. Hal penting lainnya adalah memasang jaring anti hama dan memastikan instalasi tertutup dari lingkungan terbuka. Pengalaman saya mengatakan jika nekat menumbuhkan tanaman tanpa lingkungan tertutup jaring hama, maka siap-siap saja tanaman akan mengalami daun kerompong yang dimakan banyak ulat lalat. Setelah melewati 4 minggu masa pertumbuhan, saatnya memanen tanaman. Hal yang paling menantang pada fase ini bagi saya adalah bagaimana cara kita memasarkan hasil panen ke pasar. Mungkin ada penonton yang sudah pengalaman mengenai hal ini. Bisa dibagikan di kolom komentar di bawah sebagai media kita untuk saling belajar bersama. Video ini saya buat berdasarkan pengalaman pribadi saya selama 7 bulan lebih menggeluti hidroponik. Tidak apa-apa salah saat mencoba. Lakukan trial and error. Pasti kalian akan mendapat iramanya untuk berdansa dengan alam dan teknologi. Sekian video ini saya buat. Jika kalian menyukai video ini, silahkan berikan suka dan berlangganan channel ini untuk video menarik lainnya. See you! Hey, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Kalian masih bisa menonton video ke yang lainnya di sini.